Kasus antara Aura Cinta dan Kang Deddy Mulyadi memicu perdebatan luas di masyarakat. Seorang anak muda yang berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, berhadapan dengan tokoh publik yang sudah berpengalaman. Tak butuh waktu lama, peristiwa ini langsung menyita perhatian netizen. Ada yang mendukung keberanian Aura sebagai representasi suara rakyat kecil, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan niat di balik aksinya. Dalam video ini, kita akan melihat beragam reaksi dari netizen Indonesia, mulai dari yang setuju, yang menolak, hingga yang mencoba melihat dari dua sisi. Simak selengkapnya. Sekolah pengennya wisuda, rumah aja kagak punya. Lu udah miskin, gaya hidup selangit. Kalau udah miskin gak usah sok kaya, Neng. Gua dengar tuh ya di videonya Kang Deddy tuh yang full KDM itu ya, ibunya itu bilang, saya nggak apa-apa demi anak. Kok gue miris banget, sakit banget dengernya ya. Kalau demi anak ya jangan tinggal di bantaran sungai, ibu. Mana itu rumah mau digusur, giliran anak lu minta pengen wisuda, pengen foto wisuda, pengen perpisahan, nggak apa-apa bilangnya. Itu rumah mau digusur, abis anak lu wisuda mau tinggal di mana, Bu? Di sungainya lu ngambang. Gue akuin nih si bocah ini nih, si Aura ini nih ya, mentalnya bener-bener bagus banget menghadapi Kang Deddy gitu ya. Terus public speakingnya tuh bener-bener bagus gitu loh untuk berdebat dengan berdebat politik dengan Kang Deddy gitu, tuh bagus public speakingnya. Cuman gue sangat menyayangkan aja kayak pola pikirnya dia itu, yang dia pikirkan hanyalah dirinya dia. Sedangkan audiens yang lainnya, orang-orang yang lainnya itu setuju kalau wisuda dan perpisahan itu ditiadakan karena memberatkan. Nah ini yang setuju cuma si Aura sama emaknya doang ini. Aura pembangkangnya, aura songongnya tuh keluar banget gitu menurut gue. Orang miskin juga berhak bahagia. Iya gue tahu, berhak bahagia di atas penderitaan orang tua gitu maksud ente. Omongannya Kang Deddy itu pedas, kasar, tapi logis dan objektif. Udah gitu bisa-bisanya 1 juta dibilang doang. Lu tau gak, 1 juta buat gue aja tuh juga masih gede loh. Buat lu doang gitu. Kalau doang cari sendiri, Neng. Jangan minta mak bapak lu buat kerja. Mentingin gengsi wisuda dan perpisahan anaknya, tapi rela tinggalnya di bantaran sungai yang mau digusur. Padahal ya, maksudnya Kang Deddy itu baik loh untuk mengubah pola pikir orang-orang yang kaya begitu gitu loh. Ya kalau udah miskin atau kurang mampu, ya yang mbok prihatin dulu gitu loh. Jangan banyak gaya gitu pakai mikirin wisuda gitu, mikirin perpisahan. Ya gue tahu lu pengen perpisahan sama teman-teman lu pengen punya momen sama teman-teman lu, tapi ya aduh, gimana ya gue jelasin nih? Omongannya Kang Deddy nyelekit emang kedengeran di kuping itu nyelekit, tapi ya mungkin itu satu-satunya cara untuk menyadarkan si Aura yang ngomongnya begitu. 1 juta doang, buset. Kata gue, lu yang pada ngomongin Kang Deddy omongannya kasar, omongannya nyelekit, omongannya kok sombong, omongannya kok apa, kok menghina orang miskin dan segala macam. Lu mending tonton dulu videonya tuh sampai habis, jangan nonton yang dari potongan-potongan TikTok. Lu tonton videonya full, itu isinya daging semua. Lu sekolah ya, Neng, itu untuk mengemban pendidikan, itu untuk lu menimba ilmu, tahu nggak lu? Bukan untuk perpisahan. Emang kalau wisuda atau perpisahan itu dihapus, mental lu kenapa? Kenapa mak lu bilangnya menjaga mental anak? Emang kalau wisuda sama perpisahan dihapus itu kenapa mental lu bergejolak gitu? Lu kenapa gitu? Yang dilihat itu proses belajar anak gitu loh. Tumbuh kembang pola pikir lo, terus ilmu pengetahuan lo, pendidikan lo, bukan perpisahannya, Neng. Atau kalau mau emang ada study tour wisuda atau perpisahan ya, lu ajuin aja ke kepala sekolah atau lu ajuin ke guru lu, biar lu aja sendirian yang pergi sama teman-teman lu yang mampu dan yang mau pergi. Jangan disamaratain ke satu sekolah, ke satu kelas, ke satu angkatan untuk ikut wisuda dan perpisahan kalau mereka tidak mampu. Gak semua orang kayak lu. Tahu orang tua itu pasti mengusahakan yang terbaik untuk anaknya ya. Orang tua itu rela ngapain aja untuk anaknya. Sama seperti ibu itu. Gue tahu posisi dia. Saya nggak apa-apa, yang penting demi anak. Gue tahu posisinya. Tapi masa ya, aduh, gue juga tahu di dunia ini tuh ada kami, Kredivo, Aku Laku, Indodana, apa segala macam. Tapi masa iya sih, lu udah tinggal di bantaran sungai, mana rumah lu mau digusur, lu masih pakai aplikasi gituan juga. Kata gue mah mikir. Lu bayar kontrakan rumah, bayar rumah aja masih nyicil, itu juga masih pusing. Ini begayaan lagi mikirin mau wisuda, mau perpisahan 1 juta doang. Lu makan tuh 1 juta doang. Katanya foto wisuda, foto perpisahan buat kenang-kenangan. Lu foto aja pakai HP lu tuh yang boba 3. Gua nggak tahu tuh boba 3 apaan, tapi kayaknya bukan iPhone tuh, Realme atau apa kali ya. Lu foto pakai HP lu cetak, lu pajang gede-gede 10R, lu cetak taruh di tembok rumah lu yang mau digusur itu. Gitu aja repot banget ketimbang buat kenang-kenangan. Heran gue. Mana rumah yang di bantaran sungai itu dari mertua lagi. Lu mah udah deh yang bener-bener aja deh, ibu sama anak deh. Ibunya juga kalau udah ini mah sadar diri gitu, jangan manjain anaknya. Lu jadi nyusahin hidup lu sendiri. Emang ibu sama suami kagak mau punya cita-cita hari tua gitu, mau ngapain kayak gitu? Udah rumah bantaran sungai dari mertua, anaknya minta wisuda, minta perpisahan, 1 juta doang, mana rumahnya mau digusur. Kata gua, madu cobaan tuh akhir-akhir ini ada-ada aja emang. Jadi anak muda, anak SMA seperti Aura Cinta ini harus didukung, keberaniannya harus didukung, kritisnya. Karena apa? Karena tidak banyak anak remaja yang bisa kritis dan berani seperti Aura Cinta ini. Karena Aura Cinta ini bisa jadi pemimpin masa depan yang berani mengungkapkan fakta, berani mengungkapkan kritikannya, suaranya, hatinya. Yang lain jarang loh yang berani. Ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain, anak-anak SMA yang lain untuk berani seperti Aura Cinta. Keren dia, ya. Terlepas andaikan pun Aura Cinta itu salah, ya harus diarahkan. Mungkin
usia segitu belum memiliki pemahaman yang luas tentang pemerintahan. Tapi yang kita patut apresiasi adalah keberaniannya mengkritik. Karena ke depan Indonesia butuh generasi seperti Aura Cinta ini. Berani ya. Saya sebagai pengkritik pemerintah, saya sepakat dan mendukung Aura Cinta. Terlepas Aura Cinta itu kemarin seperti apa, ya perlu diarahkan saja ya kan. Keren Aura Cinta dan keren PDIP ya. Pasti nanti saya dibilang itu ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Wih, aku yakin ya, Dek Aura Cinta ini pasti sultan. Yakin aku kalah Bang Firdaus Oibobo. Bayangkan 1 juta untuk perpisahan, dibilang dia doang. Waduh, nggak tahu lah dia gimana susahnya nyari duit zaman sekarang ya. Dek Aura Cinta ini pasti rumahnya besar kali, kan sultan, ya kan? Dan pastilah rumahnya nggak mungkin di atas tanah negara, pasti tanah pribadi. Dan selain keyakinanku, ya Dek Aura Cinta ini sultan, dia ternyata juga artis papan atas, guys. Ternyata artis iklan pintu dijol. Terus sering main sinetron, jadi ya pasti sudah banyak pendapatan lah ya kan. Tapi kenapa pas ngobrol sama Kang Deddy Mulyadi masih minta uang perpisahan sama mamanya? 1 juta doang pula itu kawan. Kalau Dek Aura Cinta mau kumpul-kumpul kenangan perpisahan, bagus jalan ke Jakarta, ya nongkrong di Senopati. Katanya sultan, gaya hidupnya mau perpisahan kumpul-kumpul ya kan, kayak anak-anak Jaksel. Ya tanggung jangan di sono, sini Senopati sekalian ya kan, langsung ke Holy Wings ketemu Bang Hotman Paris. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan bebe ya, amin. Warga, siapa yang udah nonton video dari channelnya KDM yang terbaru, yang sama-sama kayak gua nih? Gemes, greget, kesel. Gua kalau ada di situ pengen gua ketapel tuh mulut bocah tuh. Kita satu server. Kirain gua mah dia diundang tuh ya, dia mau menyadari lah kesalahan tentang kritikannya dia gitu kan. Kalau kritikannya dia itu tidak sesuai tempatnya gitu kan, kurang objektif lah ya. Ternyata tidak, Ici, tidak. Dia malah semakin sombong dan angkuh berbincang bersama Bapak Aing. Istilah kata mah kayak semacam debat lah. Nyampe ditanya, ya udah keadilannya yang mau Neng itu keadilan yang seperti apa? Nyampe dia ngomong katanya ya maksudnya jangan dihilangkan tuh wisuda ya, dibikin sekecil mungkin lah gitu dananya katanya gitu kan. Terus kan dijelasin lagi sama Bapak Aingnya kan, emang buat apa sih wisuda itu, perpisahan itu? Kalau hanya untuk mendapatkan kenangan manis mah bukan hanya dari soal perpisahan, kenangan manis itu justru dari 3 tahun belajarnya itu ibaratnya. Tapi kata dia enggak, kalau bagi saya enggak. Udah gitu dibantuin lagi sama emaknya juga sama. Ternyata emang benar, buah jatuh tidak jauh dari keranjang buahnya, ini mah bukan pohon. Neng, dengerin ya, Neng aur-auran. Kata Bapak Aing kan ibaratnya kalau mau ngadakan perpisahan silahkan. Cuman ya udah perpisahannya ya seadanya aja gitu loh, bersama teman-teman kalian, kumpulin OSIS-nya, semua yang ekstrakurikuler tuh pada bikin kesenian, bikin apalah, jadi nggak usah ada melibatkan sekolah untuk iuran-iuran ini itu. Maksudnya begitu. Nih kayak zaman gue dulu nih, anak tahun 90-an nih, gue di kampung gue. Zaman dulu mah nih gue lagi SMA perpisahan. Cuma hanya ada pentas seni. Dari mulai adik kelas nyampe kita sendiri juga yang perpisahannya menampilkan kreativitas seni-seninya, entah itu bermain musik, bermain band, jadi nggak ngundang-ngundang band yang mahal-mahal. Terus ngadain ada seni tari, ya yang lari juga kitanya juga, teater lah, kabaret kalau lagi zaman gua dulu mah, kalau zaman sekarang teater kayak begitu. Jadi ya hiburan-hiburan kita aja sebagai siswa yang menampilkan, dan itu no budget loh, cuma di lapangan aja, menghias wilayah buat perpisahan aja dari kita aja, dari uang kas kelas aja tuh, pada patungan tiap kelas tuh dimanfaatin buat ngerias-rias ya lapangan lah gitu kan, begitu. Bukan yang harus wisuda menggunakan kebaya dengan biaya-biaya yang mahal, dengan apa namanya, undang-undang ban-ban kelas atas. Nah, ada lagi yang bikin gua kesel tuh apa? Giliran ditanya soal pemberian sumbangan dari Bapak Aing, dari BJB ibaratnya ya, melalui pelantarannya Bapak Aing tuh. Ditanya mau nerima tidak? Dengan ini dia diam. Udah gitu ngomong, kalau untuk orang tua saya sih ya saya nerima, cuma kalau untuk saya enggak. Lu sombong banget bocil, lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah Maha Adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Udah gitu ternyata pendatang, bukan warga Jawa Barat asli. Ya walaupun gua di Bekasi juga pendatang, cuman gua tetap walaupun gua pendatang di Bekasi, tapi tetap kampung halaman gua, tanah kelahiran gua masih Jawa Barat, daerah Sukabumi. Dan sekarang gua menetap di Bekasi. Dan yang bikin gua greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang Neng yang kagak bersalaman sama Bapak Aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Ya Tuhan, mamanya si Neng aur-auran ini diajarin adab, etika, attitude gak tuh anaknya? Anaknya salah aja dibela-bela kok, didukung. Sumpah kasihan gua sama lu Neng, beneran. Kirain gua dulu tuh tadinya mau udah kelar gitu ya, selesai lah gitu kan, dijelasin sama KDM gitu kan Bapak Aing, no hujat-hujat lagi. Ternyata tidak, malah Anda memancing hujatan yang lebih wadidaw, lebih pedas lagi, 5 karat 10 karat tuh pedasnya. Ditambah sekarang sama emaknya juga pasti dihujat. Aduh ya Allah ya Robi. Neng, lu pahami dah tuh, tonton lagi tuh videonya Bapak Aing tuh, lu tonton, lu pahami. Di situ tuh ada penjelasan semua itu, jelas detail biar kamu tuh paham terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab maupun Pemprov gitu. Walaupun lu dipuji-puji, ada beberapa orang ngomong katanya salut mani bocah public speakingnya bagus.
Tapi percuma kalau public speaking lu bagus, kalau otak lu kagak nyampe, otak lu kosong, lu kagak bisa menilai objektif di setiap permasalahan. Percuma, yang ada lu bukan public speaking lu yang bagus, yang ada lu tong kosong nyaring bunyinya, Neng. Gitu. Udahlah kepanjangan nih gua. Dari ribuan komentar yang muncul, satu hal jadi jelas. Kasus Aura Cinta dan Kang Deddy Mulyadi bukan sekadar adu argumen tapi cermin dari realitas kita hari ini tentang suara anak muda, tentang kebijakan publik dan tentang bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan pendapat. Setuju atau tidak masing-masing punya sudut pandang. Semoga dari perdebatan ini kita bisa belajar lebih bijak dalam menanggapi isu tanpa harus saling menjatuhkan. Karena pada akhirnya kritik yang sehat adalah bagian penting dari demokrasi. Kalau menurut kalian siapa yang lebih tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten opini netizen lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.